Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pertemuan kali ini kita akan membahas tentang desain UI atau UX, dasar untuk aplikasi dan website. Baik mahasiswa sekalian, pada pertemuan ke-15 ini kita memasuki salah satu materi yang sangat penting di era digital saat ini, yaitu UI UX Design. UI UX adalah bidang desain digital yang berfokus pada bagaimana tampilan aplikasi atau website ada UI, bagaimana pengalaman pengguna ketika menggunakan aplikasi tersebut yaitu UX. Mengapa materi ini wajib kita pahami oleh desain grafis? Karena yang pertama, hampir semua bisnis memiliki aplikasi atau website. UI UX menjadi standar skill desainer modern. Yang ketiga, desainer UI dan UX adalah bentuk lanjutan dari desain grafis digital. Yang keempat, perusahaan sangat mencari desainer yang paham UI dan UX. UI UX bukan hanya estetika, tetapi cara berpikir tentang bagaimana manusia berinteraksi dengan produk digital. Nah, sekarang mari kita pahami dua istilah ini dengan jelas, yaitu tentang UI dan UX. Yang pertama ada UI, yaitu User Interface. UI adalah tampilan visual yang berhubungan langsung dengan pengguna, contohnya seperti tombol, icon, warna, tipografi, layout aplikasi, dan elemen navigasi. Tugas UI designer yaitu yang pertama membuat tampilan menarik, yang kedua memastikan elemen mudah dipahami, yang ketiga konsisten secara visual, yang keempat sesuai brand identity. UI sama dengan bagaimana rupa produk digital tersebut. Sekarang kita masuk ke UX, User Experience. UX adalah pengalaman pengguna ketika menggunakan produk digital. Pertanyaan UX yaitu, apakah aplikasi sudah digunakan? Apakah pengguna langsung tahu harus klik apa? Apakah prosesnya cepat? Dan apakah navigasinya jelas? UX berhubungan dengan psikologi user, flow atau alur kerja, kenyamanan, kemudahan, struktur informasi, dan efektivitas. UX adalah bagaimana rasanya menggunakan produk tersebut. Nah, sekarang kita akan membahas perbedaan antara UI dan UX. UI fokus tampilan visual, sedangkan UX fokus pengalaman pengguna. UI warna, font, tombol, dan layout, sedangkan UX alur pengguna, struktur informasi. UI estetika, UX efisiensi dan logika. UI desain layar demi layar, sedangkan UX desain pengalaman menyeluruh. UI dikerjakan dengan software design, sedangkan UX desain pengalaman menyeluruh. UI dikerjakan dengan software design, sedangkan UX dikerjakan dengan riset dan prototyping. UI membuat produk sama dengan indah, sedangkan UX membuat produk sama dengan berguna. Keduanya tidak dapat dipisahkan. Kita masuk ke elemen-elemen penting di dalam UI. Di dalam UI ada beberapa elemen yang wajib diperhatikan, yaitu yang pertama ada tipografi. Tipografi harus mudah dibaca dan konsisten, gunakan maksimal 2-3 jenis font. Yang kedua ada warna. Warna mempengaruhi emosi pengguna, gunakan palet pada warna yang harmonis dan sesuai brand. Yang ketiga, layout, yaitu susunan elemen harus teratur, tidak berantakan, dan memiliki hierarki visual. Yang keempat ada icon dan button. Tombol harus mudah ditemukan, jelas fungsinya, dan memiliki ukuran yang nyaman. Yang terakhir ada spacing atau jarak antar elemen. Tidak boleh terlalu rapat karena membuat aplikasi terasa sesak. Kita masuk ke elemen penting di dalam UX. Yang pertama ada user flow, yaitu alur pengguna dari satu halaman ke halaman lain. Yang kedua ada struktur informasi, yaitu informasi harus disusun dengan cara yang mudah dipahami. Yang ketiga ada konsistensi, yaitu pengguna harus merasa familiar dari satu halaman ke halaman lain. Yang keempat ada kemudahan navigasi, yaitu pengguna tidak boleh bingung harus klik bagian mana. Yang kelima ada kecepatan, semakin cepat pengguna mencapai tujuan, semakin baik UX-nya. Sekarang kita akan membahas tahapan merancang UI dan UX. Proses UI dan UX sangat sistematis.
Yang pertama, riset pengguna, yaitu pahami siapa yang akan menggunakan aplikasi. Yang kedua, ada empathy mapping, yaitu memahami kebutuhan, emosi, dan perilaku pengguna. Yang ketiga, ada menentukan tujuan aplikasi, yaitu untuk apa aplikasi dibuat. Yang keempat, ada membuat wireframe, yaitu sketsa sederhana tampilan layar. Yang kelima, membuat prototype, yaitu versi aplikasi yang bisa diklik. Yang keenam, ada testing, uji ke pengguna apakah aplikasi sudah mudah digunakan, jelas, dan cepat dipahami. Yang ketujuh, ada revisi, perbaikan berdasarkan hasil testing. Sekarang kita masuk ke prinsip desain UI dan UX modern. Yang pertama, ada simple is better, yaitu desain tidak boleh rumit. Yang kedua, ada familiarity, yaitu gunakan elemen yang sudah umum digunakan orang. Yang ketiga, ada accessibility, yaitu pastikan aplikasi bisa digunakan oleh semua orang, termasuk pengguna yang memiliki keterbatasan. Yang keempat, ada visual hierarchy, yaitu tentukan mana elemen yang penting. Dan yang terakhir, ada konsistensi, yaitu gunakan gaya yang sama setiap halamannya. Nah, tools yang digunakan dalam UI dan UX adalah mahasiswa perlu tahu beberapa aplikasi umum yang digunakan. Yang pertama, ada Figma. Figma ini yang sangat paling populer. Yang kedua, ada Adobe XD. Yang ketiga, ada Sketsa. Yang keempat, InVision. Yang kelima, ada Whimsical, yaitu untuk wireframe. Tools ini membantu desainer membuat tampilan dan portofolio aplikasi. Nah, kesalahan umum dalam UI dan UX untuk pemula yaitu yang pertama, ada desain terlalu ramai, aplikasi jadi membingungkan. Yang kedua, menggunakan warna terlalu banyak sama dengan tidak konsisten. Yang ketiga, ada tombol tidak jelas fungsinya, yaitu pengguna bingung harus mau klik yang mana. Yang keempat, ada tidak memikirkan jarak antar elemen, maka interface terasa terlalu padat. Dan yang terakhir, tidak melakukan testing, padahal testing sangat penting. Nah, saya rasa pertemuan kita kali ini kita cukupkan sampai di sini. Sebagai penutup, pertemuan 5-11 ini sangat penting karena UI dan UX adalah kompetensi yang wajib dimiliki oleh desainer digital modern. Kalian tidak hanya membuat tampilan indah, tetapi juga pengalaman yang nyaman. UI UX adalah kombinasi antara psikologi, desain visual, strategi, komunikasi, dan teknik. Dengan memahami UI dan UX, kalian dapat membuat aplikasi mobile, website, dashboard sistem antarmuka digital lainnya dengan standar profesional. Baiklah, saya cukupkan sampai di sini. Minggu depan kita akan melaksanakan UAS. Pelajari dari materi 9 sampai materi 15. Kalau ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.